Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik teman yang sudah lama kita kenal, juga teman-teman yang baru yang mungkin baru pertama kali ini join dalam acara AI Talks. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tadi Ibu Evi sudah menyebutkan ya, dan kami melihat kepentingan yang luar biasa juga sehubungan dengan tanggal 21 Februari nanti akan merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1999 dan melalui penetapan itu seluruh seluruh internasional juga merayakan Hari Ibu Internasional dan sudah No, diterima juga oleh Hari Bahasa Bahasa Ibu. Ibu. Hari Ibu itu lain. Ini bukan Hari Kartidaya atau Hari Ibu atau Kartini bukan Kartini. Kartini. Oke. Iya, ini Hari Ibu, eh, Hari Bahasa Ibu, There. itu yang betul ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sangat luar biasa karena Hari Ibu ini sangat dekat sekali dengan misi Kristen, Pak Max. Karena melalui Hari Ibu, Hari Bahasa Ibu, kita mengingat pentingnya Alkitab ada di semua bahasa Ibu. Nah, ini menjadi satu perayaan, bukan hanya perayaan linguistik tapi perayaan misi Kristen saya kira, karena melalui Matius 28 ayat 19-20 eh, Yesus berkata kita harus menginjili atau kita harus membawa berita Injil ini ke seluruh dunia dan ke seluruh bangsa. Bagaimana kita bisa membawa Injil ke seluruh bangsa kalau kita belum punya Alkitab di semua bahasa di bangsa-bangsa di mana kita akan menginjili. Jadi hari ini menjadi hari istimewa karena itu kita memakai tema yang sangat istimewa sehubungan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional yaitu AI dan Bible Translation. Ya, teman-teman semuanya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional karena kita tahu bahwa bahasa ibu adalah bahasa hati. Nah, ini merupakan satu apa namanya? Satu eh ya, saya ngomong gini ikut merinding ya. Maksudnya bahasa ibu adalah bahasa hati. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang dalam, sesuatu yang personal, sesuatu yang spiritual, maka bahasa ibu itu akan muncul menjadi satu kunci utama untuk kita bisa sampai ke dalam lubuk hati kita. Karena bahasa ibu adalah bahasa yang sejak kecil kita pakai dan disitulah kita mengenal pertama kali berbicara dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan disitulah ada relasi. Jadi bukan hanya bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga alat relasi yang sangat indah. Karena itu hari ini kita ikut merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan mengambil tema AI dan Bible Translation. Gitu ya Pak Max ya. Iya, betul. Bahasa Ibu Pak Max apa nih? Bahasa Prancis. Oh, Tapi yang lucu, bahasa ibu-ibuku itu bahasa lain lagi. Tapi saya lahir dan belajar bahasa Prancis dulu waktu ya. masih kecil dan si vous voulez, je peux encore parler français. I can still Eh, speak a little bit of French. ya, Masih bisa petipe. sedikit-sedikit. Ya, Ya, dan ibu saya bisa bahasa Denmark dan dia polyglot, dia bisa 10 bahasa. wow. Ya, and so Ya. kalau mikir tentang Hari Bahasa Ibu, saya ingat ibu saya yang sudah meninggal yang mampu 10 plus bahasa, and itu sesuatu yang panaskan hati. Ya, 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 so, menghangatkan hati, Pak. menghangatkan. Well, Kalau panas nanti marah, Pak. oh, okay. Menghangatkan hati. Ya, dan itu Iya, masalah dengan terjemahan dari bahasa ke betul. bahasa Nah, tidak selalu yang sama. ini pentingnya kita membicarakan sedikit tentang bahasa ibu dan juga hubungannya dengan penerjemahan Alkitab, Pak. Salam kepada Bapak Ibu semuanya juga dari pendaftaran. Saya melihat ada beberapa Bapak Ibu yang hadir dan memang secara khusus hadir untuk melihat eh, salah satu teknologi yang luar biasa yang Tuhan kasih pada abad ini gitu ya untuk penerjemahan Alkitab karena mereka eh,
ambil bagian di dalam pelaksanaan penerjemahan Alkitab di berbagai tempat di Indonesia. Ada beberapa peserta Pak yang memang terlibat dalam penerjemahan Alkitab ikut hadir pada pagi hari ini. Ya, ada pendahuluan Hari Ibu dan akan lihat status, kebutuhan, dan bagaimana situasi di Indonesia. Tetapi kami juga tahu saat ini tak hanya dunia jadi digital, tapi segala gerak kepada AI. Dan AI mengubah segala sesuatu. AI is here to stay, it changes everything. Termasuk tak hanya dunia Alkitab, tapi proses terjemahannya. Dan so akan mulai dari itu. Hola. Ya, oke. Bahasa Ibu digitally itu dari tahun yang lalu, Hari Ibu International, dan ini sesuatu yang saya akan bilang setiap tahun ada International Mother Language Day, dan daripada narai kabar, bagaimana kabarnya, puji khabar, dan maaf kepada semua yang dengar bahasanya dengan kacau. Dan lebih daripada itu, ini sesuatu yang tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi pemerintah dari dalam negeri, dari luar negeri merayakan Hari Bahasa Ibu yang internasional. Dan itu termasuk bahasa daripada seluruh dunia. Itu kata international. Tapi karena itu mengingatkan untuk bagaimana akan melestarikan kebudayaan Nusantara. Dan saya rasa ada kepentingan untuk tak hanya hari Valentine's untuk bersama merayakan kasih, tapi Hari Ibu untuk bahasa Ibu untuk merayakan bukan hanya kasih Ibu, tapi bahasa daripada Ibu. And itu sesuatu yang mengingatkan di Indonesia berapa kayanya jumlah bahasa. Ada berapa bahasa, Pak? Ada 720-an. Plus beberapa yang dengan tragis punah. Dan akan lihat berapa kaya bahasa daerah. Dan daripada itu, tugas terjemahan Alkitab dalam konteks itu seperti apa. Untuk orang yang mau tahu, kurang lebih Sumatera 47, Jawa hanya sedikit 17 bahasa, dan hanya bahasa Jawa atau Sunda, tapi Madura dan banyak lagi. Ada film Yesus yang tahun yang lalu baru selesai diterjemah kepada bahasa Jawa. Banyumasan. And Alkitab Bebas sedang selesai dalam bahasa itu. And seterusnya. Untuk Kalimantan dan Sulawesi hampir sama. And Bali sampai Nusantara. NTT. Nusa Tenggara Timur dan Barat. Nusa Tenggara. Sampai Flores dan seterusnya. Sampai di Maluku dan Papua. Banyak. Ya. Kalau mau tahu lebih banyak detailnya, Papua 290 bahasa itu di akhir daftar, tapi di Aceh 7, dan so dari ujung ke ujung masih ada banyak bahasa. Indonesia ada salah satu negeri yang paling kaya. India punya hampir sama, and Indonesia punya jumlah bahasa yang luar biasa. Tapi harus hati-hati karena even pemerintah sedang mikir bagaimana revitalisasi bahasa daerah agar tidak punah. Dalam tahun-tahun terakhir sudah ada 20-an plus bahasa yang punah, dan sebelum itu lebih banyak lagi. Dan mereka punya keinginan untuk bagaimana tak hanya revitalisasi, tapi ada metode untuk mengukur bahasa apa yang masih bagus, masih laku, dan sehat. Jawa dan Sunda sehat banyak memakai. Tapi ada suku lain yang hanya mungkin berapa ribu orang. Dan bagian besar sudah tua. So, ini sesuatu yang bukan fokus, tetapi saya memakai kesempatan ini untuk mengingatkan. Tidak semua bahasa punya Alkitab, dan lebih lagi tidak semua bahasa punya orang yang mempedulikan. Dan ini hari untuk mengasihi semua bahasa dan kekayaan budaya. Karena kalau lihat semua foto, ini tidak hanya omong bahasanya, tetapi berapa kaya suku-suku dan budaya-budayanya. So status, kebutuhan, dan peluang. Dari sisi terjemahan Alkitab, di dunia ada kurang lebih 7,000 plus bahasa, dan ada yang sudah punya Alkitab lengkap,
700-an. 10% ya Pak? Hampir 10%. Ya, hampir 10%. Berarti Baru 10%. 90% tidak punya. 1.700 hanya punya perjanjian baru, dan itu berarti kurang 30%. 5% ya, Ya, 27. seperempat, sepertiga. 2/3, 3/4 tidak Ya. punya, dan seterusnya. Ini lebih daripada 6 miliar orang yang sudah lebih banyak daripada itu. Alkitab lengkap, perjanjian baru, dan sebagian berarti itu mungkin hanya Injil satu atau film Yesus, dan syukur film Yesus sudah ada lebih dari 2.000 bahasa. So film Yesus ada dalam hampir semua bahasa yang punya perjanjian baru, dan lebih lagi. Dan daripada Global Recording Networks, mereka punya dalam 5.000 plus bahasa traktat dan Alkitab, ayat-ayat yang sederhana. So, berarti masih berapa banyak 3.700 bahasa dengan sedikitnya tidak sebagian kitab suci apapun. Okay. Alkitab punya sejarah terjemahan yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum perjanjian baru ada, perjanjian lama yang saat itu Torah dan Mazmur dan yang nabi-nabi Ibrani sudah diterjemah di dalam Yunani. Itu nama Septuagint. And itu sesuatu yang luar biasa. Sudah sebelum Yesus ada, yang dipakai orang Yahudi bisa dibaca oleh orang Yunani, dan ada kekayaan terjemahan dan pengertian akan itu yang luar biasa sebelum perjanjian baru muncul. Perjanjian baru muncul dan kurang 100 tahun di abad kedua sudah ada dalam bahasa Syriac. Setelah itu Armenia, ada terus menerus Alkitab diterjemah, dan dalam bahasa English itu muncul Wycliffe Bible, and ada untuk lama sekali Latin dan bahasa yang non-Eropa, tapi itu cukup lama sebelum bahasa Eropa, dan Gutenberg Bible, mencetak Gutenberg dan Luther, and so on. And terjemahan dan sejarahnya kaya, tapi jumlah tidak banyak. Kalau hanya mikir 300-400 tahun yang lalu, jumlah terjemahan dihitung dalam puluhan. Itu tidak sebelum 1800 ada Foreign Bible Societies, the British Foreign Bible Society, setelah itu American Bible Society, Dutch Bible Society, dan semua lembaga Alkitab yang mulai memperjuang untuk Alkitab dalam bahasa yang lain. Dan Indonesia jadi kaya dengan terjemahan Alkitab hanya untuk bahasa Indonesia sejak 1629. Ya. King James yang terkenal itu 1611. So, Indonesia punya kekayaan sejak Alkitab dalam bahasa Indonesia dan terjemahan dan perkembangan. Ya, sepertinya salah satu negara yang paling kaya sejarah Alkitabnya ya Pak. Betul, di luar bahasa Eropa itu yang paling kaya. Dan tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa kali pertama diterjemah 1829. Wow. Dan hasilnya bikin orang Belanda takut. Dan mereka simpan semua di karton dekat sini untuk hampir 15 tahun, karena mereka takut kalau orang baca ini, mereka akan mulai mikir dengan cara yang lain. Dan itu tidak sebelum 1850 terjemahan Jawa berikut, dan itu diresmikan dan bisa diterima dan disebar dengan lebih luas. Kalau lihat bahasa Sunda 1860-an. Sorry. Ya, 60-an. 1860s. And itu diterjemah. Bahasa yang lain daripada Dayak sudah 100 plus tahun yang lalu, dan seterusnya. Ada kekayaan yang luar biasa untuk bisa Alkitab dalam bahasa Indonesia terus berkembang dan bahasa suku-suku.
Oke, dan untuk dia lebih banyak detail, 1629 perjanjian baru lengkap, 1668, 1733 Ledeker. Dan itu dibikin dengan bandingan dan lebih dari 10 versi, termasuk Latin, termasuk Belanda, termasuk Jerman, termasuk asli bahasanya jelas, dan mereka pakai lebih dari 10 versi. Mereka punya tim yang luar biasa. Dan Ledeker diri sendiri mati 6 tahun sebelum proyek selesai. Dan kalau baca tentang cara dan proses menerjemah Alkitab untuk saat itu, luar biasa. Jumlah orang yang terlibat, keahlian, and itu bikin hebat. And tak hanya satu tulisan, ditulisan dengan cara Latin script, tapi setelah itu dengan cara Arabic script. Okay? And then itu dilanjutkan 1820 Wilmot, dan kalau lihat ada yang pakai bahasa Arabic dari tulisan atau Jawi secara formal namanya, and ada bahasa Latin berarti tulisan, dan ada Klinkert, ada Schellaber. Schellaber dicetak dalam 3 versi sekaligus. Ada ejaan Belanda, ejaan Inggris untuk bahasa Indonesia, Melayu, and bahasa Jawi. And sekarang kekayaan terus-menerus lipat. So, ini sesuatu yang luar biasa. Okay, so gimana status Alkitab di Indonesia? Itu yang saya mau lihat bersama sedikit lagi. Okay, Indonesia, berapa pulau? 16.000 lebih, Pak. Tergantung ke air itu. Kalau lagi pasang. Ya, dan ada 1.300 suku bangsa, dan ini ya ada yang selalu tambah dan kurangi. Ada 700 plus lebih bahasa suku, dan tak ada setujuan karena ini dialek, ini bahasa sendiri. Bahasa Dayak resmi ada selatan dan utara, atau ada hampir 50. Dan setiap bahasa punya variasi dari budayanya dan kekayaan budaya. Okay? And pengerjaan Alkitab suku pada saat ini diestimasi kurang lebih 300 bahasa yang masih perlu diterjemahkan untuk tahap ini. And 15 plus organisasi Bible translation di Indonesia yang berjuang mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku. Wah, bagus, luar biasa. Saya senang untuk tahu itu. Okay, dan ini informasi dari Kardidaya, salah satu dari 15 itu, dan ini nomor yang mereka cetak 2-3 tahun yang lalu. 709 bahasa, 140 perjanjian baru, 30 plus BB dan PL lengkap, and 100 plus dalam proses. And nomor tambah terus. 300-an yang masih perlu. Dan saya tahu dalam tahun yang lalu dan tahun sebelumnya, setiap tahun mereka kumpul untuk diskusi dan bergumul untuk bagaimana bisa kerja bersama, untuk tidak ada 3 atau 4 organisasi atau satu gereja sini, satu gereja sana yang ingin kerjakan, tapi untuk bisa mengatur koordinasi dengan lebih baik. Ya, dan ini ada informasi dari Pak Tantono Subagio. Sekarang di Indonesia semua penerjemahan Alkitab bergabung dalam organisasi namanya GAPAI. Ya. Mencoba untuk bekerja sama untuk menerjemahkan Alkitab. Memang betul. Ya. Kalau lihat dan mikir ada 15 organisasi dan ada kurang lebih 300, itu 20 bahasa per organisasi, tapi ada yang mampu, yang tidak, bagaimana mengkoordinasi, bagaimana... Dulu tidak ada koordinasi, Pak, tapi bagus kalau sekarang ada. Betul. Itu seperti saya bilang, dalam tahun 2-3 tahun terakhir, mereka sekarang kumpul minimum setiap tahun untuk meng-share progress and so on. Anyway, but fokus ini bukan untuk itu, tetapi untuk actually terjemah Alkitab. Pilih salah satu dari 200-300 ini atau satu perjanjian lama yang belum selesai. Bagaimana cara kerja untuk translation? And apa dampaknya AI dalam konteks itu? Itu akan jadi fokus. Ada sebagian daripada ini yang dari AI and Alkitab, dan daripada itu akan lanjut kepada AI dan translation.
Alkitab punya life cycle. Biasa orang dokter mikirkan karena mereka memakai, tetapi itu punya satu siklus hidup. Harus mulai dari terjemahannya. Ya. Terjemahannya diproduksi, dimultiplikasi, itu didistribusi. Itu bisa mungkin dalam beberapa jenis dan format. Sampai engagement, sampai dipakai. Dan diharapkan kalau sedang dipakai, akan ada keinginan untuk lebih banyak. Dan dulu orang sering harus terjemah seluruh Alkitab, dan hanya saat itu bisa mulai dipakai. Sekarang life cycle of the Bible mungkin hanya Lukas, tapi dari Lukas itu mulai didistribusi sebagai audio. Dari Lukas dan Matthew, sekarang ada orang yang bilang, bagaimana kalau ada satu film atau bagaimana kalau dikembangkan terus dalam series untuk renungan, and itu berkembang terus menerus, and digital sangat memungkinkan apa yang dulu tidak. And so life cycle of a digital Bible itu bisa luar biasa. Lebih lagi dengan perkembangan AI. Ya, ini ada informasi, bukan informasi, tapi tanggapan dari Pak Panaka. Alangkah baiknya jika ada lembaga, badan, organisasi untuk menyediakan juga Alkitab audio untuk bahasa-bahasa Indonesia yang disebutkan Pak Max. Oleh karena tidak semua penduduk, khususnya di daerah pedalaman, mengerti dan bisa membaca. Mereka masih buta huruf. Meskipun dalam bahasanya sendiri mereka masih buta huruf. Nah, untuk itu setakatnya saya setuju ada Faith Comes by Hearing yang punya hampir 100 Alkitab dalam bahasa suku-suku, tetapi Dalam bentuk life cycle of a Bible, siklus hidup tidak berarti hanya cetakan. Ya. Sekarang ada orality, Alkitab yang hanya lisan, nanti akan lihat bersama. Dan proses untuk menerjemah Alkitab untuk teks atau untuk lisan, langkah sama, tetapi ada alat dan cara yang beda. Okay? And bagaimana untuk scripture engagement? Kalau lihat paling kiri dalam kotaknya, di situ ada terjemahan, tapi tujuan akhir bukan terjemahannya, tapi bisa didistribusi, bisa dimultiplikasi, dipakai, and akan lanjut siklusnya. Ya, akan sayang sekali kalau sudah diterjemahkan, terus digudangkan. Setelah dicetak, masuk ke gudang, tidak pernah dipakai. Lebih lagi, kasihan kalau mereka harus tunggu sampai seluruhnya selesai. Karena dulu butuh 20 tahun. Rata-rata 7 tahun untuk perjanjian baru dan bisa sampai 20 tahun untuk perjanjian lama. Berarti 25 tahun menunggu. Harus tunggu sampai bisa baca seluruhnya atau bisa langsung memakai. Dan itu sesuatu yang dari digital sangat dimungkinkan untuk tidak hanya akses tapi pemakaiannya. Tidak hanya produksi tapi multiplikasi, multimedia, multi-format, multi-platform, itu untuk distribusi. Ya, sekarang di era digital, kalau sudah selesai satu Alkitab saja, langsung bisa dipakai seperti menjadi film Yesus, sehingga langsung bisa dipakai untuk penginjilan dan lain-lainnya. Tidak harus seluruh Alkitab selesai diproduksi dulu. Betul. Sebentar, ada masalah di screen saya. Masalah saya tidak bisa lihat. Oke. Alright. And seperti saya bilang, dalam semua. And itu satu yang kadang-kadang hanya oralitas, hanya lisan. Tetapi yang penting bagaimana bisa manage setiap langkah untuk seluruh siklus ini. Ya. Oke. Makanya kita sekarang punya Badeno ya Pak. Baca, dengar, nonton. Ya, betul. Betul. Oke. Bisa? Bisa. Hold on, sudah. Oke. There. Ya. Oke. Now, so, yang langkah berikut untuk kita itu untuk mulai lihat apa langkah-langkah dan prosesnya. Kami sudah akan mulai lagi. Siklus hidup, terjemahan ada fokus hari ini, tapi harus ingat seluruh siklusnya. Ada cara untuk mengakses, memakai, tetapi kunci harus bikin Alkitab dengan baik. Haruskah dengan AI juga. Dan itu bisa untuk dampak kepada teks, audio, video, semua jenis bentuk. AI akan menolong. So, bagaimana untuk merancang, membuat, menerjemahkan there you go, sampai siap produksi. Okay.
secara dasar translation itu hanya setelah revelation, inspiration, inscription, transmission, canonization. Semua itu meresmikan, mengesahkan Alkitab ada. Dan itu dalam dunia teologis, bagaimanakah Alkitab ada itu sesuatu yang sangat penting. Tapi hari ini mulai dengan asumsi Alkitab sudah ada, Yunani, Ibrani, sudah ada dalam berapa banyak bahasa, sebagaimana bisa dari bahasa pertama, kedua, kepada bahasa yang baru, termasuk untuk bahasa di Indonesia. Akan lihat langkahnya. Secara dasar, akan lihat beberapa, ini akan mulai dari drafting, revisi, untuk checking, untuk konsultan, dan untuk cetak. Secara dasar, ini 5 bagian besar. Ini cara lain untuk lihat yang sama dengan 6 bagian. Akan mulai dengan exegesis yang untuk studi, untuk belajar, dan mengerti intinya. Setelah itu diterjemah. Hasil dari terjemah bisa draft akan dicek dan diulang terus-menerus sampai puas, dan akan nama back translation itu terjemahan balik dari bahasa suku kepada bahasa yang lebih besar. Daripada language of minor communication to language of wider communication, and konsultan akan cek hasil daripada terjemahan balik karena biasa konsultan tidak mengerti bahasa asli yang suku. Bahasa target. Ya. Tidak mengerti bahasa target, jadi sampai mereka puas. Dan kalau itu berdasar gereja, karena sekarang banyak terjemahan tidak hanya agency, dan kalau lihat ini ada agency, itu ada satu lembaga yang memanage seluruh prosesnya. Tapi sekarang sering itu gereja, church-based Bible translation. And mereka akan mempersiapkan, internalize, drafting, review, revisi. And kalau lihat khususnya di bagian bawah, revisi itu satu yang bersiklus. Akan ada penerjemah yang lain, akan komunitas, akan sedang memakai untuk pelayanan, dan semua ini jadi feedback, jadi perkembangan dari kualitas teks, dan mungkin kotak ketiga atas drafting itu masih belum sempurna, tetapi dalam pemakaiannya gereja mulai mensempurnakan dan memakai teks dan bilang, wah, bahasa ini mungkin terlalu kaku. Ini bahasa bagus tapi hilang, itu tidak pas, ada intinya yang tidak pas. And setelah itu akan ada review board daripada yang luar sampai dipublikasi. Itu cara yang sedikit beda, karena ini berdasar gereja dan komunitas, tidak berdasar agensi yang kerja. So, ada beberapa pola. And ini satu yang dari SIL, and bisa lihat ada daripada penerjemah yang pertama sampai translation team, and lebih daripada itu technical experts yang geek, yang tahu daripada semua bahasa dan semua linguistics. Ada lain yang theological experts, literacy experts, and then komunitas yang seperti tadi yang bisa manage atau jadi bagian daripada prosesnya. Dan mulai daripada paling tengah daripada siklusnya, analisa bahasanya, draft pertama, dicek oleh tim, diberi advice, nasihat, masukan, itu dicoba dalam komunitas. Mereka coba beberapa kitab atau beberapa pasal, setelah itu draft diperbaiki, tambah baik, tim check. Sekarang apakah bahasa itu natural, accurate, and itu sesuatu yang mereka akan bisa clear, accurate, natural, and acceptable. Daripada itu, mereka akan merencanakan testing yang lebih besar. Dan mereka akan memperbaiki draft lagi, tidak hanya sekali, tapi hampir seperti pingpong. Draft, coba, dapat, feedback, back and forth. Sampai final checking terakhir diterima oleh tak hanya translation team tapi semua konsultan and komunitas menghasilkan publikasi, distribusi, dan engagement. Dan so ini satu siklus, dan itu mengingatkan berapa banyak langkah, berapa banyak orang terlibat. Nah, ini cara yang lebih gampang untuk lihat.
seperti linear. Tadi spiral, siklus. Tapi ini lebih gampang. Dari exegesis, awal, drafting, ada pertolongan ada yang untuk masukan, ada untuk team, ada untuk terms, testing, back translation. Tapi jujur, yang nomor-nomor di tengah 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 sering seperti tadi bolak-balik. Ada sejenis main pingpong, dan lebih dari itu mungkin sudah selesai dengan Markus. Sekarang kerjakan Matthew, waktu kerjakan Matthew, ada koreksi yang kembali kepada Markus. Ternyata Lukas sedang dipakai untuk siapkan film Yesus, dan mereka bilang, wah ini dapat And so koreksi terus-menerus dalam proses adab. Kami akan lihat dua proses lagi. Ini satu yang lebih detail, seluruh prosesnya. Komunitas memohon dan ingin ada Alkitab. Akan ada survei untuk bahasa, untuk sosial linguistik, untuk mengerti budayanya, bahasanya, orthografi, bagaimana tulis-menulis, apa tata bahasa. Sudah ada bentuk tulisan belum? Atau sekarang tidak ada, dan itu akan jadi project oralitas, lisan, bukan tulisan. Setelah itu harus mulai untuk cari tenaga. Itu yang kotak keempat. Harus daripada hanya yang akan bikin penerjemahan, tapi untuk manage prosesnya, untuk administrasi, untuk mendanakan, untuk nanti konsultan, dan semua harus di dalam nama spesifikasi. Dan akan ada spesifikasi Alkitab. Stylenya seperti apa. Dan semua details mulai dimasuk dalam itu. Dan di baris pertama paling kanan ada drafting. Ada 5 langkah sebelum drafting. Wah, itu pusing ya. Oh, tapi itu bagus sekali karena kalau enggak kita bukan karena asal punya uang lalu bisa menerjemahkan, tapi apakah komunitas itu membutuhkan? Dan itu ada survei lebih dahulu ya, bagus sekali. Ya, dan nanti kami akan sadar ternyata topik ini bukan terjemahan Alkitab, tapi AI dan terjemahan Alkitab. And AI sangat menolong untuk linguistic surveys. Itu bisa menolong untuk linguistic analysis dan orthography, untuk mengadministrasikan project. Dan akan lihat untuk draft pertama, apakah bisa? Akan lihat lebih dalam. Baris kedua yang biru lebih gelap, tim revisi. Sudah ada draft, mereka revisi. Dan mereka akan checking terus. Dan jujur, kembali kepada revisi. Bolak-balik. Sampai ada consultant checking. And consultant checking sering harus ada back translation. And then manuscript akan confirm. And akan ada tambahan. Apakah catatan kaki? Apakah akan ada kamus kecil di belakang? Tidak mau ada peta? Pasti. And lebih daripada itu, harus nanti mencetak. Dan cetak bisa bikin berapa banyak kesalahan lagi. Semua kata dipotong dengan salah. Atau ternyata ada karakter yang harus dengan accent atasnya. Tapi tidak bisa. And so proofreading. Dan hanya harus di layout dan cetak. Persiapan cetak. Proofreading cetak. And then setelah itu biasa ada seremoni yang besar untuk bisa meluncur. Nah ini proses yang pra-digital. Semua ini masih benar untuk digital, tetapi sekarang tidak harus tunggu sampai seluruh perjanjian baru selesai untuk cetak. Tidak harus hanya mikir tentang bagaimana manuscript and text, tapi sekarang bagaimana disebarkan dengan jalur-jalur digital. Kita akan lihat bersama tentang itu sebentar lagi. So, translation process dengan paling dasar seperti ini, tapi karena digital, AI bisa menolong, digital bisa menolong untuk manage, and akan lihat seperti apa. Nah, saya akan fokus kepada yang diagram ini, karena diagram ini saya rasa paling sederhana tapi masih lengkap, dan bersama ini akan mulai lihat di mana AI bisa menolong. Exegesis, untuk menggali dan mulai mengerti apa arti. Nomor satu. Tanda kalau AI bisa bantu ya Pak? Ya, betul, bisa. Akan lihat sebentar. Sangat bisa. Untuk drafting, daripada keyboarding sampai untuk bisa
membuat draft itu sangat bisa mendukung. And untuk bikin tambahan supplementary helps yang daripada keywords, daripada consistencies, checks, semua itu. Lebih lagi, ada team checks, langkah keempat, ada untuk mencoba dengan komunitas. And ada untuk back translation. Persiapan untuk consultant. And langkah 7, consultant checking. Dan ternyata untuk technical checking itu sangat nolong. Akan lihat bersama. Reviewing, berarti nanti dikirim untuk edit lagi, more testing sampai betul final edit dan semua consistency. And daripada itu akan lihat itu siap untuk di approve atau ditandatangan dengan baik. Seperti apa AI? Ini tadi yang sama. And ada variasi AI. Saya pakai 3-4 warna hanya untuk bilang AI yang dipakai untuk PA seperti AI Squared, Alkitab GPT, AI yang dipakai untuk menggali dan mengerti atau even interlinearisasi bahasa yang lain untuk mendukung asli Indonesia, English, semua itu AI yang sangat beda daripada AI yang dipakai untuk drafting. Ada beberapa jenis AI yang menolong untuk bikin helps, untuk tahu apakah arti Laut Galilea, itu laut atau danau. Untuk bisa lihat fotonya. Kalau orang bilang Jerusalem, di mana itu? Herodes, siapa? Dan semua yang menolong dan mendampingi penerjemah. Ada beberapa sistem AI yang bisa. Dan untuk team check, ternyata saya tidak tahu AI di sini, tetapi itu sangat nolong untuk mengadministrasikan. Untuk testing the translation dengan komunitas. Ada di dalam oralitas, berarti Alkitab yang hanya lisan, AI menolong untuk bisa manage yang rekaman, siapa dengar, feedbacknya untuk edit dan proses itu. Dan lebih lagi waktu konsultan mulai terlibat. Dan ada konsultan ringan dan konsultan akhir. Dan ada beberapa tingkat. Bible translation consultant, assistant, or Bible translation consultant in training. And semua bisa punya peran dan semua mau tidak mau belajar bagaimana pakai alat seperti paratext, alat seperti key terms, alat seperti, dan ada banyak alat lain yang menolong termasuk AI dan untuk consistency. Dan sekali lihat daripada daftar kanan, ada 10 sampai yang terakhir. And mau tidak mau, AI bisa berguna untuk setiap langkah. Bisa dipakai maksudnya. Ya, ada gunanya. Itu bisa dipakai, itu sangat berguna. Harusnya AI sangat berguna. Tapi AI yang lain, itu penting. Macam-macam gitu maksudnya. Ada banyak macam AI tools yang bisa dipakai. Betul. Dan kami akan lihat khusus untuk drafting, untuk quality control, untuk multiplikasi, saya akan fokus kepada 3 aspek itu untuk lihat. Tapi sebelum saya lanjut kepada AI dan terjemahan Alkitab, saya harus mengakui ini topik yang sensitif. Ada orang yang bilang, AI bisa menolong untuk terjemah apapun kecuali Alkitab. Ada orang yang bilang Alkitab ada teks yang istimewa dan itu hanya bisa oleh Roh Kudus dan orang. Jangan sampai AI menyentuh. Dan lebih daripada itu ada orang yang baliknya mikir, wah, Alkitab teks yang penting itu huruf dan kata diterjemah. Dan semua orang mulai dari titik awal yang berbeda. Dan saya harus mengakui, tidak semua orang setuju dan tidak harus setuju. Kami sini untuk belajar bersama. Dan kami akan punya dari presentasi ini, saya harap kemampuan untuk diskusi, untuk punya ide-ide. Saya sangat percaya kami tidak akan sepakatan yang sama. Kami tidak akan setuju untuk segalanya. Tapi saya harap itu jadi bergumulan untuk satu yang lebih penting. Itu bukan AI yang penting, tapi 700 bahasa. Bagaimana bisa memperjuangkan 300 bahasa lagi. And saya tahu tidak ada semua yang tujuan yang sama.
Ada orang yang hanya ingin tahu, ada orang sini yang betul sudah nazarkan, hidupnya mempersembahkan hidupnya. untuk terjemah Alkitab dan mereka ingin belajar segalanya. So, pasti kami punya tujuan yang beda. And saya sangat percaya kami, well, ini bukan workshop, kurang lebih. And pasti ada argument yang beda dan mungkin tidak ada konsensus, tapi tujuan bukan argumentasi, tetapi untuk lihat apa yang saat ini sudah sedang terjadi, apa yang sudah ada, dan mungkinkah itu memberi ide untuk bagaimana bersama memperjuangkan 300 bahasa lagi untuk bahasa Indonesia, dan syukur mungkin sampai 100 sudah sedang, dan apakah ini akan menolong tugas jalan dengan lebih cepat dan baik. Oke, kalau teknologi itu bisa menghadirkan tekanan, tanggapan bisa positif atau negatif seperti saya bilang. Penerjemah, apakah akan hilangkan tugas? Saya masih ingat ada penerjemah kitab yang bilang dengan frustrasi, tugas saya sekarang tidak penerjemah lagi, tapi sebagai editor dari draft. Kalau AI yang bikin draft pertama, saya bukan penerjemah, saya hanya editor. And lebih daripada itu, kalau semua dilakukan oleh AI, saya sekarang tidak punya pengertian dalam akan teks diriku. Ada lain daripada donor. Mereka bilang, ya, tujuan itu untuk mempercepatkan pekerjaan. Yang penting, positif, mereka bisa dapat dengan lebih cepat. Tak harus tunggu 7 tahun atau 20 tahun. Tapi apakah kualitasnya dan mungkin mereka tidak siap. Mungkin kalau saya punya magic button, klik, dan ini Alkitab siap, komunitas tidak terlibat, komunitas tidak, and so harus hati-hati karena ada sangat negatif kalau proses terlalu salabim dan mereka komunitas tidak terlibat, karena komunitas sekarang mereka bisa dapat Alkitab lebih cepat, dan bisa terjemah hanya Alkitab, tapi sebanyak bahan yang terkait. Jadi seperti yang di-sharingkan Pak Tantono kasus di Toraja, mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang tinggi, yang masyarakat sudah tidak pakai lagi, sehingga ketika selesai justru cuma masuk gudang dan tidak pernah dipakai. Sekarang mereka berusaha untuk menerjemahkan lagi dalam bahasa Toraja, tapi dalam bahasa sehari-hari, bahasa Toraja yang masih dipakai oleh masyarakat umum. Jadi penting sekali ya Pak, keterlibatan masyarakat untuk mengiyakan atau paling tidak merespons. Ya, supaya hasilnya pasti bisa dipakai. Kalau tidak, sayang sekali. Nah, ini kasus yang AI bisa sangat menolong karena untuk AI hanya mengubah style atau gaya, sama ayat ini di dalam bahasa teenager, sama ini dalam bahasa formal atau satu bahasa dinamis. AI sangat-sangat pintar untuk itu. So, dengan satu Alkitab yang formal, AI bisa dipakai itu sebagai draft dan bisa non-formalkan atau yang Pak Max maksud formal itu terjemahan yang kata per kata, yang literal. Bukan, yang kaku bahasa tinggi. Ada formal, tapi ada juga seperti bahasa Bali. Mereka punya Alkitab yang sangat tinggi bahasanya, tetapi bagian besar sulit untuk mengerti. Mereka bilang waktu saya sana. Hanya untuk kalangan bangsawan atau raja. Ya, oke. Saya lanjut, tetapi teknologi ada plus dan ada minus. Dan ini bukan lengkapnya, tetapi ada konsultan yang bilang, AI ada dimanapun itu pasti berguna. Dan ada lain yang bilang, waduh, AI itu hanya satu tren. Untuk apa ikut-ikut tren? Saya punya kesibukan. Atau ada orang konsultan yang bilang, saya sudah pakai Paratext, saya sudah pakai software. Apa alasan untuk cara baru yang saya harus belajar? Saya sudah terlalu sibuk untuk itu. Ada konsultan yang lain untuk yang Aqua. Aqua itu cara untuk checking, QC, quality control. Ini organisasi ya Pak? No, itu actually product. Akan lihat bersama. Okay. And karena itu melakukan yang sangat membosankan tugasnya. Cek setiap kata, cek ejaan, cek hal yang paling dasar. Dan kami lihat bersama seperti apa.
But kalau terlalu gampang negatifnya, mungkin kami hilang sesuatu. Oke, saya akan mulai dari SIL atau di Indonesia Sulu, dan mereka punya beberapa jenis. Mereka tools.bible yang untuk referensi, Scripture Forge untuk drafting, dan Aqua yang untuk checking. Acts 2 itu untuk dengan Alkitab. Sekarang bisa bikin produk-produk lain yang Alkitabnya berdasar itu. Kami akan lihat beberapa. Scripture Forge memungkinkan draft zero. Berarti dari nol bikin draft. Kalau sudah punya Alkitab, akan lihat dan sangat memungkinkan Alkitab di back translate, diterjemah balik. Nah, itu AI pinter itu, Pak. Oh, ini AI menolong. And Aqua itu augmented, ditinggikan kualitas assessment. Atau bagaimana bisa lihat seluruh Alkitab dan mana yang paling baik atau tidak baik dari sisi itu. And Acts 2, Kisah Para Rasul 2, itu untuk bisa menyebarkan Alkitab bahan terkait. Ya, bahan yang terkait. And bisa audio dalam banyak bahasa. Dan juga ada web-based translators. Web-based translators seperti ini. Kalau sudah sedang kerjakan daripada Bing, DeepL, Google, Meta, No Language Left Behind, and semua ini bisa menolong dalam proses menerjemah. And ini sangat-sangat menolong. And they're called converters or translators. Ternyata bahannya banyak, toolsnya banyak. Lebih lagi AI ada ChatGPT. Yeah. You can bisa luar biasa kalau pakai bahasa yang besar. Bahasa kecil lebih sulit. Perplexity sampai itu memberi sumbernya, dan ChatGPT sangat baik untuk lihat persamaan dan perbedaan. Atau untuk pertanyaan, untuk comprehension, untuk tahu dimengerti atau tidak. Clear Dashboard, ini sesuatu project yang bagus sekali untuk tidak hanya administrasi, tetapi tahu progresnya dan kualitasnya. And ada beberapa lain termasuk Scripture App Builder. Dan kami akan lihat satu persatu beberapa daripada ini. Oh ya, termasuk ada alat-alat lain daripada Sabda yang sangat populer dipakai oleh project terjemahan. Kalau Indonesia, saya tahu banyak sekali penerjemah Alkitab yang memakai alat-alat Sabda untuk membantu mereka entah mengerti konsep, entah mengerti melalui interlinear. So, ada banyak tools, dan ini hanya sebagian karena waktu terbatas. Mulai dengan yang augmented quality assessment. Itu mulai dengan draft, MSA itu manuscript. The draft ada translator, dan translator dengan AI di tengahnya bisa dapat checklist apa yang baik tidak baik. Apa ada ayat yang terlalu panjang, apa ada kata yang hilang. And so mereka lakukan seperti ini, semantic similarity. Bandingkan dua versi, cocok atau tidak? Mana yang paling sama, mana yang paling beda? Atau word correspondence, apakah ada kata atau frase yang hilang? Dan mereka bisa dengan alat seperti ini lihat mana yang paling cocok dan paling tidak cocok. Dan ini sesuatu alat yang sangat baik untuk itu. And so kalau lihat contoh yang ini, untuk Lamentations pasal 1, hampir semua kuning, hijau berarti punya kemiripan. Tapi kalau lihat di Lamentations 5, waduh, ada beberapa yang mungkin harus dicek lagi. Dan so ini cara untuk visual, dan mereka bisa masuk untuk lihat mengapa. And itu cara untuk correspondence. Kalau lihat yang di belakang, ada word cloud yang atasnya, yang bagus, tetapi yang paling bawah dengan bulat merah, semua ayat itu akan harus hati-hati karena mereka di luar standarnya. Dan tanya mengapa. So aku sangat nolong untuk analysis, analytics, and comparisons across Bible versions. Sering yang sedang diterjemah dengan satu dalam bahasa yang dekat, misalnya Indonesia dengan satu bahasa suku-suku. Tapi bisa dipakai untuk bahasa apapun. Scripture Forge. Ini sesuatu yang aplikasi online, aplikasi yang bisa untuk tim terjemahan dibantu oleh AI. And ini sangat luar biasa. Now, sebagai catatan sebelum saya lanjut tentang Scripture Forge, yang ideal dalam bahasa pertama ada arti yang diterjemah sempurna dalam
Bahasa kedua, berarti semua kata, semua frasa, semua peribahasa termasuk budaya dan pengertian dan konsep budaya, cultural context. Semua itu juga diterjemah dengan baik-baik. Itu yang harapan. Tapi realitas, kalau lihat di tengah ada satu bulat dengan tanda tanya. Kalau taruh AI, apakah secara linguistik dan bahasa itu oke? Apakah secara frasa idioms itu oke? Lebih lagi dari sisi budaya. Dan sekarang ya, sekarang tidak. Dan saya akan bilang tentang itu. Um, ini paling cocok kalau itu bahasa yang mirip. Kalau punya bahasa yang jauh, bahasa Hindi dan bahasa English mungkin tidak cocok. Subject, verb, object versus verb, subject, object. Urutan struktur bahasa dasar sangat beda. Tetapi kalau itu bahasa Jawa dan Sunda, cukup dekat. Bandingan dengan Jawa dan Indonesia. Ya, ada sebagian ya. Yeah. So, but realitas, sekarang hasil bagus, sekarang tidak. Nah, apa yang membedakan hasil drafting yang baik atau tidak? Base model. Kalau ada data yang bagus, itu bisa bikin quality checking, itu bisa, kalau data itu cukup banyak, bisa melatih berdasar dari itu. Misalnya, saya punya perjanjian baru lengkap. Saya pakai itu untuk melatih small model, bukan large language model, tapi small model. Dan small model itu akan saya bisa memakai untuk training untuk perjanjian lama. Dan ada untuk sekarang 200 plus bahasa, tetapi ada banyak bahasa lagi, 1000 bahasa yang bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Dan satu yang luar biasa, kalau saya punya data yang cukup dari satu bahasa, AI bisa belajar bahasa kecil itu, dan itu jadi cukup untuk bikin basic translation draft. And itu penting kalau ada nama alignment antara what's called bilexical alignment. Punya misalnya Yunani dan Indonesia, alignment itu seperti interlinear. Semua kata adalah apa di mana. And so alignment, kata lain interlinearisasi antara source dan target. Kalau bisa punya alignment yang baik, itu bisa dipakai untuk back translation, itu bisa juga dipakai untuk bisa bikin proses checking and accuracy drafting. Ya, ini yang ditanyakan Pak Loa Wilianto. Mohon pencerahan. Tadi penerjemahan ke bahasa suku, apakah tim cek dalam akurasi sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani Koine. Walaupun seperti bahasa mayor, sekarang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, banyak juga terjadi diskrepansi dengan bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Itu ya Pak ya. Jadi kalau ada alignment dan ada interlinearisasi tadi, akan sangat menolong. Saya actually untuk itu, karena itu pertanyaan yang baik. Aqua membandingkan 2 versi, tapi saya bisa bandingkan dengan 3 atau 4 versi. So, bahasa suku A dengan bahasa Indonesia, bahasa suku A dengan bahasa asli Yunani atau Ibrani, bukan English. And then saya bisa cek dengan 3 atau 4 dan saya lihat ternyata ini sangat jauh atau sangat cocok. So, itu sangat dimungkinkan untuk cek dengan multiple versions dan sangat diusul. Dan untuk ini, kalau akan terjemah dari bahasa Yunani Ibrani kepada bahasa suku, kadang tidak terbaik. Karena kalau saya mau dari bahasa Yunani Ibrani dengan struktur bahasa itu kepada bahasa yang sangat beda, misalnya, belum ada Alkitab bahasa Indonesia. Saya mulai dari bahasa Melayu. Nah, ini sangat dekat dalam bahasa, dalam struktur dan tata bahasa. Dan itu akan lebih baik kalau saya punya Alkitab Melayu yang sudah terintegrasi Yunani dan di-accountabilitas dan baik sebagai dasar untuk terjemah. Dan saya bisa lewat itu cek bahasa asli daripada langsung bahasa asli kepada bahasa Indonesia.
dalam kasus itu. So itu sangat penting untuk mengerti kedekatan daripada bahasa punya dampak besar untuk proses terjemahan. And kalau language satu dalam gambar ini jauh sekali daripada language kedua, wah itu bisa cukup kacau. Ya, salah satu juga untuk menghindari suku jauh dengan bahasa asli Alkitab itu dengan eksegesis. Maka tadi ada Oh satu ya, proses eksegesis dulu, Pak, supaya itu eksegesis pasti ke bahasa aslinya dulu, ya. supaya bahasa suku tidak jauh. Walaupun bahasa suku mirip dengan bahasa Indonesia, tapi tetap harus dicek dengan bahasa aslinya. Ya, dan seperti yang poin kedua sini alignment, Ya. back translation, kemampuan untuk bikin back translation itu yang mentanggungjawabkan terjemahan kepada bahasa LWC, language wider communication, and sekaligus kepada bahasa asli. And so itu sangat penting untuk tidak hanya terjemah satu arah kepada bahasa suku, tapi daripada itu, dan AI sangat nolong untuk mengakuntabilitaskan, mengkaitkan, terjemahan balik. Okay. Now, juga itu penting ada tim penerjemah yang bagus. Kalau tak punya tim penerjemah yang bagus, well, semua itu maaf kacau-kacau dan ya, but saya lanjut karena ini prosesnya, machine drafting, ada data. And data itu tak hanya satu perjanjian baru misalnya, tetapi ada bahasa yang lain yang mirip. And so saya bisa di dalam proses input data punya Yunani, Ibrani, misalnya Indonesia beberapa versi, and line yang mirip. Nah, daripada itu akan ada nama fine tuning atau akan latih modelnya, and published Bible trade language. So akan input data, source text, and duanya dicampur oleh machine learning and jadi machine drafting untuk draft null. Mereka tidak mau pakai frase draft pertama, tapi draft null. Kenapa? Yes. Ini cukup dasar untuk menolong mereka untuk bikin draft pertama dengan cara yang sangat cepat. Ya, and itu tidak dianggap sempurna, tidak dianggap draft dalam arti sudah selesai, tetapi itu cukup untuk mereka bisa dari itu bersama semua yang lain pakai untuk draft mother tongue. And daripada itu ada seperti tadi ditanya, yes, exegetical checking berarti checking kepada bahasa asli, kepada bahasa yang lain. Ada team checking, community checking, and konsultan komunitas team semua. And proses sangat bagus karena kalau saya sudah selesai 1-2 kitab, saya masukkan hasil di dalam input data berikut dan saya melatih terus-menerus dan memperbaiki modelnya sedang jalan. Ini satu contoh. Itu akan generate draft dan kalau lihat bawahnya, mereka sudah punya Matthew sampai Wahyu lengkap. Itu yang biru gelap. And mereka punya Kejadian tapi belum punya Deuteronomy, keulangan. And mereka kurang banyak nabi-nabi kecil. Tetapi berdasar ini, itu bisa menolong untuk bikin draft null untuk bahasa untuk kitab yang belum selesai. Dan setiap kali selesai satu kitab, itu nolong untuk kitab yang berikut. Dan mereka untuk yang khusus contoh ini sedang siapkan daripada Yesaya. And karena sudah ada yang lain, itu akan sangat menolong. And hasil daripada draft null itu bisa di-regenerate, bisa dibandingkan, bisa pakai sumber yang lain, ada banyak hal yang menolong untuk settings, dan ini bukan sesuatu yang acak atau tidak kotak hitam yang langsung sempurna kali pertama. Bukan kotak sulap ya, Pak? Tapi ini model yang di-training untuk bahasa yang kecil, dan itu yang luar biasa. Paratext itu satu software yang menolong tak hanya untuk jadi editor, tetapi untuk manage proses terjemahan. Ada Scripture App Builder, dan Scripture App Builder sangat menolong tidak hanya untuk text, tapi audio, bisa mencampur images, dan sekarang di dalam Scripture App Builder ada AI Assistant. Dan so bisa untuk pasal apapun, tambah pertanyaan. And AI bisa menjawab itu.
Ini sesuatu yang luar biasa. Lebih daripada itu, Scripture App Builder itu satu aplikasi ringan yang ada beberapa tim penerjemah yang sedang memakai itu. Ya. Selain itu, ada seperti PTX Print. And PTX Print itu untuk bisa publikasi Alkitab dalam bentuk cetak atau dalam bentuk PDF. Dan hasil daripada itu bisa bikin buku elektronik, itu bisa diisikan dengan audio, dan itu bisa lebih penting cetak porsi-porsi dan cetak apa yang orang mau. Print on demand. Print on demand, exactly. Dan sesuatu yang sangat cocok untuk zaman ini itu print on demand karena terkait dengan learning on demand dan lebih lagi digital printing. Untuk bisa tidak hanya digital files, digital app, kan ini aplikasi. Sekarang bisa edit, bisa aplikasi, bisa cetak, bisa buku elektronik, dan semua ini lebih lagi. Tidak harus dengan biaya yang luar biasa besar ya Pak ya. Ya, dan saya lanjut. Ada even Digital Bible Library, YouVersion pakai ini di belakang, dan ini cara kerjanya. Ada terjemahan, dan terjemahan tidak hanya teks, ada yang audio, ada berapa banyak jenisnya, dan semua ini di dalam satu sistem, and mereka pakai nama Digital Asset Management, and Digital Bible Library lewat itu dipakai oleh YouVersion dan beberapa produk yang lain. Semua ini menolong. Karena kalau saya mau terjemah satu versi, lewat sini saya bisa dapat versi yang mirip untuk jadi dasar untuk nama adapted atau variasi seperti itu. Ada juga Alkitab Sabda, dan di situ dari paralel, dan saya dengar dari beberapa banyak tim penerjemah ini sangat menolong. Mereka bisa langsung lihat dalam beberapa versi, termasuk bahasa suku atau lihat yang asli. Tapi untuk itu lebih penting, bisa kepada bahasa Yunani, dan ada ternyata untuk Yunani variasi. Kalau mau lihat, bisa langsung tahu firman itu logos, nomor strong, Yunani, Ibrani di belakangnya. Lebih daripada itu, yang interlinearisasi, catatan, dan seterusnya. Ada juga software Sabda yang sejak Sudah banyak dipakai. 30 tahun yang lalu sekarang. Wow, yang dipakai untuk dasar dan fondasi, dan kaya sampai hari ini dah ada yang lebih luar biasa daripada itu. Dan itu bisa dibandingkan ayat daripada segala jenis penggunaannya. Di dalamnya ada commentaries, kamus, lexicons, interlinearisasi, dan semua yang terintegrasi bersama. Dan untuk apps, ada banyak apps, ada daripada Alkitab Sabda Yuku, Alkipedia, dan ada AI di dalam yang ini, kamus Alkitab, tafsiran, ada even Alkitab GPT, dan Alkitab GPT itu tidak hanya untuk bisa baca Alkitab, tapi untuk studi plus. Studi dalam arti itu memungkinkan untuk conversational, untuk bisa bergumul. Dan so, kalau ada penerjemah yang sedang coba untuk ayat ini apa artinya, maka dengan Alkitab GPT bisa betul diskusi seperti punya tak hanya ahli Alkitab, bahasa Yunani, Ibrani, tapi seluruh fakultas daripada satu STT yang di situ untuk menolong. Apa cara yang lain? Apa frase yang lain? Apa inti? Ini di tempat ayat paralel seperti apa bunyinya. Dan sangat menolong karena Alkitab GPT tidak hanya punya semua kemampuan LLMs dan language models, kemampuan language, itu punya pengertian akan firman yang luar biasa untuk mendampingi. Selain itu dilatih oleh ratusan ribu, jutaan data, ratusan dan ribuan data sets, tak hanya bahasa Indonesia, puluhan, bahasa English, Yunani, Ibrani, tapi itu punya kekayaan bahan Alkitabiah,
seputar itu untuk bisa menolong. Anda itu akan menjawab dengan konteks Alkitab yang lebih tepat karena semua resource kekristenan. So ini bagus tak hanya untuk penerjemah, tapi sangat menolong. Kami dengar lagi dan lagi untuk penerjemah Alkitab. Ayat ini macet, ada banyak referensi dan ini salah satu yang menolong mereka. Juga untuk punya kemampuan untuk betul menggali Alkitab. Tadi langkah pertama itu exegesis. Itu untuk mulai gali Alkitab. Dan method AI squared untuk awali amati Alkitab, investigasi betul induktif atau masuk kepada intinya. And then itu bisa membawa satu pengertian untuk dalam kasus ini bukan implementasi tapi menerjemah dengan lebih tepat. Dan so kalau method AI squared jadi AIAT, daripada awali investigasi, setelah itu nangkap apa yang intinya, artinya. Arti. And so A jadi arti, and then T jadi terjemahan yang dalam bahasa sukuku. I interpretasi. Ya, oke. And so ini lebih lengkap, tidak harus ada video dan informasi tentang itu saat dan tempat yang lain. Kalau mau tahu lebih banyak, saya mau kepada yang apa faktor ideal untuk menyusun adaptasi AI yang sukses. And then setelah itu akan lihat sebaliknya. Apa yang bikin kacau. Kalau dunia ideal, AI sangat-sangat bisa menolong. And untuk itu, let's see how to say this. AI can really help. Itu bisa sangat nolong. Atau itu bisa bikin kacau balau. Oke. Itu bisa menolong karena harapan dari komunitas itu untuk dapat Alkitab dengan cepat dan lengkap. Itu bisa menolong kalau tim akan kerja keras. So mereka tidak malas. Banyak orang sekarang pakai AI untuk hanya jalan pintas. Tim yang berpengalaman ini sangat nolong karena mereka bersama AI itu hasil yang bagus. Kalau itu hanya AI sendiri, tak sebagus itu. Back translation sangat cepat bisa dibikin dengan baik-baik. You bisa mengakuntabilitas atau andalkan yang bahasa asli. Dan kalau orang familiar dengan teknologi, AI akan sukses. Baliknya, itu kalau komunitas tidak terlibat atau itu terlalu cepat dilakukan, komunitas hilang dan itu jadi kacau. Kalau tim jadi malas, mereka just cari jalan pintas. Mereka hanya ingin, ada Alkitab jadi, kualitas tak penting, komunitas tidak penting, saya dibayar untuk selesai proyek. Tuh, tidak akan. Dan kalau tim tidak pengalaman, saya masih ingat satu proyek terkait dengan bahasa Jawa. Mereka coba pakai AI. Kesulitan seluruh tim technical tidak punya pengalaman dengan Alkitab. Dan mereka tidak mengerti perbedaan antara large language biblical models bandingkan dengan regular large language. Dan mereka tidak punya pengertian keistimewaan. Dan so kalau tidak ada pengalaman dari sisi tim untuk penerjemah atau untuk Alkitab, wah, semua AI bisa kacau. Dan lebih lagi, kalau you hanya punya satu atau dua kitab dan harap, oh ya, ada Matthew. Sekarang seluruh Alkitab bisa di draft, tidak. Lebih banyak bahan yang dalam bahasa itu, data banyak, jadi hasil yang lebih baik. Tapi kalau hanya punya sedikit dalam bahasa yang pernah ditulis, itu kesulitan. Back translation kalau tidak dilakukan dengan tanggung jawab, masalah, and seterusnya. Dan orang yang biasa dengan teknologi, jujur ada beberapa tim terjemahan yang diusul jangan pakai AI, jangan pakai even computer, tapi cari orang muda, bukan ini, tetapi yang pintar dan mereka dengan lisan, karena mereka gaptek total, dan kalau mereka sedang fokus ke teknologinya, kacau. Tapi mereka pintar bahas itu. So, ada orang muda yang pintar teknologi dan komputer, dan mereka baca ayat, dan orang itu, dan so ada cara untuk mengatasi, tetapi kalau tidak
terbiasa dengan teknologi atau gaptek, itu akan bikin sulit. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Andreas Agus Budi Janto. Kami praktisi terkadang kehabisan waktu untuk mempelajari aplikasi-aplikasi baru yang memang harusnya bisa menolong. Setuju. Setuju, dan kasihan orang yang daripada desa yang untuk listrik pun sudah sedikit asing, dan mereka sekarang harus Mereka harus mempelajari alat-alat baru yang lebih sulit lagi. Jadi salah satu solusinya Pak, harus ambil anak muda yang tahu komputer gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak tahu Alkitab, tapi bisa dididik untuk belajar tentang Alkitab sehingga dia bisa menolong. Nah, tadi dengan dua ini, faktor ideal dan sebaliknya faktor yang kacau jadi poesi. AI dream, success on the horizon, ada sukses. Di dalam satu desa, the people are keen, mereka sangat semangat. Firman ditunggu, and Alkitab dilihat. The team that's dedicated, mereka punya tim yang kerja keras, yang dedikasi dan berhikmat. Mereka tidak cari jalan pintas, dan mereka sedang memperjuangkan sampai surga. Dengan ribuan ayat yang sudah siap, dengan pengalaman yang terbaik yang ada, dengan back translation yang jelas, and sumber yang sangat dekat, mereka akan menghasil yang baik. Tapi AI disaster, kasihan kalau tim tidak punya komunitas yang akan menolong mereka sendiri. Kasihan kalau draft itu hanya just ada-adanya. Dan kalau mereka malas dan cepat, dan mereka just ingin dilepaskan jadi bebas, mereka akan dengan senang AI mengerjakan kerjanya, tapi kasihan hasilnya. Dan dengan mungkin satu hanya 2-3 kitab, terjemahan itu sangat lemah. Dan sumber itu hanya bikin frustrasi. Mereka tidak mengerti alat-alat, dan wah, deadline itu deadline tenggat waktu akan terlalu cepat datang, and project tidak akan bisa hasil. And so AI bisa sangat sukses atau sangat jelek, tidak karena AI, tetapi tergantung karena tim. Kesiapan tim. Tentang komunitas, tentang alat, tentang cara. Jadi banyak faktor ya Pak untuk bisa sukses. Sangat banyak. Ya. And ini just satu tambahan yang saya rasa penting. Ada satu impact yang bisa buruk dari AI kepada pertumbuhan dan self-esteem daripada penerjemah. Orang dan tim penerjemah, mereka sudah kerja keras, dan sekarang orang bilang, AI bisa lakukan semua, you dah ada. And so itu bukan human-centric AI. Ada satu frase yang saya sampai lihat waktu persiapan ini, AI harus human-centric. Itu harus untuk augment, untuk menolong, untuk mendamping prosesnya. Bukan untuk tukar. Bukan saya bilang, wah, you dulu satu penerjemah, goodbye. No. Lebih lagi, saya perlu you bisa lebih pintar untuk kerja sama. Karena punya alat yang baru, yang lebih baik. And bersama you, penerjemah yang hebat, dengan AI akan bisa lebih efektif dan lebih efisien. And so itu sangat penting juga untuk konsultan. Konsultan mikir, wah, AI kerjakan semua untuk saya. Oh, ternyata tidak. So, kurang lebih saya rasa AI untuk draft pertama sangat menolong, tapi AI untuk administrasikan proses sangat menolong. Sangat menolong. Untuk QC, tapi hanya sebagai pendamping. Dan jangan mikir AI mentukar penggunaan untuk proses atau penggunaan untuk penerjemah. Oke. Pak punya 10 menit lagi Pak. Oke, good. Karena hampir selesai. Ini future belum Pak. Oke, tapi itu cepat. Nah, ada dua sudut pandang. Ada orang yang bilang, wah ini sama-sama terus. Ini
ini hanya membantu kita mencapai tahap draft pertama dengan lebih cepat, tetapi proses selanjutnya persis sama. Dan itu masih akan memakan waktu yang sama seperti sebelumnya. Ini orang yang jelas tidak terlalu positif. Tapi ada lain yang mikir semua beda. Penerjemah tidak lagi melakukan pekerjaan eksegesis sebelumnya, menginternalisasi teks, dan menerjemahkan secara kreatif dalam bahasa ibunya. Sebaliknya, penerjemah harus belajar untuk melakukan editing seperti seorang konsultan. And so, dua pendapat ini saya rasa bisa sangat salah. Dua ini adalah ekstrim. Wah, sama-sama. Atau sekarang saya sudah pensiun gampang. Antara dua itu sangat-sangat penting untuk bisa menemukan cara kerja bersama AI yang tepat untuk tim dan komunitas. Future, bagaimana dan akan seperti apa ke depannya? Well, saya hanya janji satu. Ke depannya akan lebih banyak AI. Berarti harus punya skill dan pengertian untuk kerja dengan AI. Harus mengerti alat-alat dan cara. Dan kemarin waktu sedang persiapkan untuk ini, frustrasi karena ini adalah betul seminar 4 hari yang dipadatkan hanya dengan keliling seperti kangaroo sini sana. Tapi kedepannya ada lebih banyak AI. Dan apa respons kita? Paling minimal respons kita itu untuk bisa berdoa. Okay, so ada banyak resources. Lebih daripada itu, AI Talks, AI dan Alkitab sangat nolong untuk belajar, dan hanya mendoakan tentang AI dan translation, tetapi untuk belajar tentang AI dan Alkitab, AI dan scripture engagement, AI dan studi Alkitab, dan lebih lagi AI dan terjemahan Alkitab. Selain itu, dari Sulu, Insan Lestari, ini dulu satu bincang-bincang mereka presentasi, dan saya mau mengakhiri dengan satu tantangan. Bagaimana Anda dan gereja Anda terlibat untuk 700 bahasa di Indonesia? Itu negeri bangsa dengan yang jumlah bahasa paling besar di dunia setelah India. And 10% Kristen, berapa banyak bahasa yang masih perlu? 200 sampai 300. Ada bahasa di semua tempat-tempat ini. And daripada itu kalau lihat, kirinya itu bahasa yang kuat dan baik, di tengahnya itu bahasa yang bermasalah tapi masih oke, and yang 12 paling kanan hitam sudah punah, yang merah itu dalam kondisi sekarat. Tapi berarti semua yang kuning, dan khusus yang 289 di tengah, masih dalam kondisi yang cukup baik. Itu terancam, tapi itu sangat dimungkinkan untuk ada Alkitab. Lebih lagi, Alkitab ada salah satu cara yang terbaik untuk melestarikan bahasa. Dan Alkitab tidak hanya dalam bentuk teks. Saya mau mengakhiri dengan slide ini. Ada dari film Yesus. 2000 plus bahasa. Ada dari The Gospel Network, 500 bahasa dalam Indonesia. And Faith Comes by Hearing punya lebih dari 100 perjanjian baru. And seterusnya. And ada tools, tak hanya Scripture App Builder, tetapi ada nama Render and Revela untuk oral Bible projects. And AI sangat menolong, bisa satu sesi khususnya hanya tentang sign language, bahasa isyarat. Yeah. Dan bagaimana AI sangat menolong untuk itu. Dan ada teman-teman yang kerja project seperti itu. So saya rasa seperti itu. Dan ada berapa banyak pokok doa daripada SIL, daripada yang lain-lain. And that's I think it untuk hari ini. Terima kasih. Saya harap ini akan memberi keinginan untuk menjangkau bangsa ini. Yeah. And
kembangkan firman dalamnya. Ya, ini ada tanggapan dari Pak Yohanes Sudarman. Kami pesat ministry puasa 40 hari dimulai hari ini dan akan berakhir 28 Maret bulan depan. Ya, Sama. mantap. Pasti ada irisan singgungan pokok doa yang sama. Semoga saling melengkapi untuk Indonesia dilawat Tuhan. Betul, Pak. Kita semua organisasi bekerja bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri, tapi kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk terus boleh berdoa bagi Indonesia ya secara Ya. khusus.